baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Coba dicek dulu sebelah kanan kirinya, apakah masih ada sampah? Kalau ada, ya. Oke, sampahnya silakan dulu ya. Oke, hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Oke, bagus ya. Jadi kita pertahankan absensi kalian ya. Dan siang-siang gini, jadi pasti kondisi kalian juga lagi lemas ya. Jadi Bapak ingin minta kalian buat fokus dulu ya. Untuk ice breaking hari ini kita akan nyanyi sebuah lagu daerah ya. Lagu daerah terkait dengan jurit-jurit. Ya, ada yang hafal semuanya? Jurit-jurit sementara alam buku-buku dia meliput. Oke, apa semua ya? Oke, tapi Bapak minta sembari kalian nyanyi lagi jurit-jurit, Bapak harap kalian juga adakan gerakan-gerakannya dalam bentuk berupa tepuk tangan ya. Oke, bisa ikuti gerakan Bapak semuanya. Silakan kalian. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Jurit-jurit sementara alam buku-buku dia meliput. Adik saja, terus oke, bagus ya, tepuk tangan buat kalian. Oke, itu adalah lagu daerah ya, jadi biar kalian juga tetap ingat lagu daerah kalian. Oke, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai energi dan juga gelombang. Nah, maka dari itu hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, materi baru. Oke, namun sebelum masuk ke materi baru, Bapak ingin tanya dulu pada kalian ya. Oke, kalian pernah tidak mengikuti ataupun melihat ya saudara ataupun sepupu kalian ya, silakan. Saudara ataupun sepupu kalian yang melaksanakan kegiatan upacara pawiwahan atau pernikahan. Pernah atau tidak? Bagus. Ya, jadi di dalam upacara penyambutan perayaan pawiwahan tersebut itu biasanya mempelai pria dan juga mempelai wanita itu mengadakan memakai sebuah sarana berupa payasan ya. Payasan yang dipakai itu biasanya payasan apa? Payasan apa? Oke, bagus, payasan agung. Di dalam payasan agung tersebut pernah tidak kalian berpikir itu dan juga jenisnya itu seperti apa? Oke. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari materi baru itu terkait dengan unsur seni aula dan campuran. Namun kita akan lebih fokus ke dalam materi unsur yang daripada payasan itu. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada pembelajaran hari ini itu peserta didik itu mampu menganalisis unsur logam dalam upacara pawiwahan yang biasanya disebut dengan pernikahan. Nah, melalui kegiatan diskusi dan juga literasi dengan lalu ada tujuan pembelajaran yang kedua itu anak-anak itu mampu ya, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat daripada unsur logam maupun non logam ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Nah, sebelum itu Bapak ingin sampaikan dulu pada kegiatan pembelajaran kita hari ini itu anak-anak akan masuk mengikuti pembelajaran yang namanya pendekatan berbasis masalah. Nah, nanti anak-anak akan mengidentifikasi sebuah masalah dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga penilaiannya akan Bapak gunakan itu dari penilaian kognitif itu berupa tes, lalu ada juga penilaian sikap ya. Sikap yang Bapak masuk di sini setiap selama proses kegiatan pembelajaran. Lalu juga ada penilaian keterampilan ya. Jadi silakan anak-anak nanti ikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan materi unsur, mari kita
adakan sebuah pretest. Nah, pretest di sini tujuannya adalah ingin mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kalian masuk ke materi. Mungkin ada di antara kalian yang sudah belajar di rumahnya kemarin, makanya sampai sini kalian masih ingat materinya. Oke, maka dari itu untuk pretest ini Bapak tidak akan masukkan tapi penilaian, tapi ini hanya sebagai bahan evaluasi kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu silakan bukunya ditutup dulu ya. Oke, waktunya lagi 1 menit. Mungkin ada di antara kalian yang sudah selesai. Udah, kalau sudah selesai, ini bisa kumpulkan ke depan ya. Yang lain tetap fokus pada pengajarannya. Oke, nah sudah semua. Jadi untuk sekarang bisa dibuka bukunya ya. Jadi untuk sekarang itu sembari Bapak mengecek jawaban pretest kalian yang nantinya akan Bapak kelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok ya, dari yang kelompok sangat mahir, ke dalam kelompok mahir dan juga kelompok yang kurang mahir. Untuk itu Bapak di sini memiliki sebuah video, nanti silakan dicermati video tersebut ya. Yang di dalamnya silakan kalian cermati unsur yang terdapat dalam video pawiwahan ya. Fenomena di sini adalah Rina itu akan melakukan sebuah prosesi pawiwahan atau biasa disebut dengan pernikahan ya bersama dengan pasangannya intinya. Lalu ia menggunakan beberapa payasan Bali ya. Payasan Bali itu biasanya disebut dengan perhiasan ya yang digunakan ketika upacara pawiwahan. Nah, di sini Rina sendiri itu akan membeli payasan baru. Kenapa? Karena payasan yang sebelumnya yang biasa ia pakai itu mengalami bengkok ataupun sudah berkarat sehingga tidak layak untuk Rina gunakan dalam prosesi pawiwahan tersebut. Nah, untuk itu Rina berharap dengan membeli payasan baru tersebut, dia berharap itu dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Namun kenyataannya di sini Rina hanya memakai beberapa kali saja dalam prosesi upacara upacara itu, dan juga payasan tersebut ternyata sudah mengalami bengkok dan juga ada beberapa yang berkarat. Nah, ini fenomena yang akan anak-anak identifikasi permasalahannya. Oke, sebelum itu mari kita bentuk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan hasil pretest yang sudah Bapak periksa ya. Jadi di sini ternyata ada beberapa anak yang memiliki nilai yang sempurna ya. Jadi yang lainnya juga pun sama, namun ada beberapa yang belum ya, walaupun belum sempurna. Tapi Bapak harap dengan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini kalian bisa lebih bersemangat kembali. Untuk itu Bapak akan menyebutkan kelompok mana saja yang akan kalian bentuk ya dalam kegiatan belajar hari ini. Untuk kelompok 1 itu ada absen 17, 10, 16 dan juga 15, 18, dan kelompok 8 ada 19, 31, 23, 07 dan 09. Oke, silakan sekarang anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan baris-baris bawah. Untuk kelompoknya silakan.
Jangan mengidentifikasi permasalahan yang masih berdasarkan masalahnya dalam bentuk pertanyaan yang setelah Bapak mengangkat dari jawaban jawaban sebenarnya aja yang kalian ketahui dan tidak perlu benar ataupun salah. Itu baru kalian lakukan identifikasi. Oke, coba ditulis dulu. Yang lain sudah. Oke, silakan lanjut bekerja ya. Tentang unsur dan atom. Sebelum kami presentasi, izinkan kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ketua Mulia. Saya kelas. Nama saya Karya dengan saya seperti itu. Nama saya Karya pada nama Soal pertama, ada identitas permasalahan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, identitas benda yang berkaitan dengan materi unsur, permasalahan apa saja yang dapat diidentifikasi. Buatlah rumusan masalah yang dapat diterjemahkan dalam bentuk pernyataan. Yang kami jawab, kenapa emas dapat berkaratan dan bengkok? Jawabannya, emas dapat membengkok karena sifat logam yang mudah terlupa. Emas berkaratan karena kemungkinan emas yang ia miliki palsu, karena emas tidak bisa berkaratan. Penyelidikan. Surat kabar. A. Unsur adalah bagian terkecil zat yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh 79 aku yaitu gold. Yang lain mohon B. perhatikan ya. Artinya suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. C. Sifat fisika suatu unsur adalah suatu unsur berkaitan dengan fisik seperti warna, bentuk, zat dalam keseluruhan. tabel hasil pengamatan. Nomor 1, nama unsur dalam emas atau gold. Dia termasuk ke unsur logam. Wujudnya padat dan simbolnya nomor atomnya 79 Abu. Nomor 2, belerang. Termasuk ke logam. Wujudnya padat, simbolnya 16S. 3, besi. Termasuk ke logam. Wujudnya yang padat dan nomor atomnya 29 Fe. Nomor 4, perak. Termasuk ke logam. Wujudnya padat dan nomor atomnya 40 Ag. Nomor 5, oksigen. Termasuk ke unsur non logam. Wujudnya gas. Nomor atomnya 80.
lembaga termasuk unsur logam, wujud padat, dan nomor ataunya yaitu 29. Nomor 7 arah bawah termasuk ke unsur logam, wujudnya padat, simbolnya nafsi. Nomor 8 lembaga termasuk unsur logam, wujudnya padat dan nomornya 29. Oke, stop. Kita bahas bersama yang terkait dengan yang penyelidikan yang tabel unsurnya ya. Jadi sesuai dengan presentasi dari kelompok 1 itu yang kita bahas yang nomor 1 di mana sudah pas, Mas. Ya. Yang nomor 2 di mana? Ada yang berbeda jawabannya? Pas juga. Jadi setuju kalian untuk belerang termasuk logam? Ada logam, mohon maaf. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 5. Jawabannya apa? Logam. Tapi kelompok 1 menjawab dengan jawaban logam. Berarti itu ternyata belerang itu termasuk dengan unsur logam. Ya. Oke, yang lain yang terangkan yang nomor berapa lagi? Yang karbon, yang kelompok 1 juga menjawab dengan unsur logam. Lalu kelompok yang lain gimana? Karbon itu masuk dia unsur logam. Ya. Oke. Yang lainnya pas ya. Jawabannya sesuai. Ya. Ada yang punya jawaban yang berbeda lagi nggak? Oke. Yang di atas apa? Yang di atas elektron. Elektron. Yang selanjutnya Proton. proton. Lalu yang terakhir ada Neutron. Kesimpulan pada materi kali ini kita dapat memahami unsur-unsur logam, jenis-jenis unsur dan sifat unsur logam atau unsur logam dan bagian-bagian dari atom. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan para peserta. Sebelum Bapak lanjut, silakan LKPD-nya dikumpulkan dan kembali ke posisi mungkin ada dari di antara kalian setelah kita mempelajari materi terkait unsur, mungkin ada anak-anak yang mau menyampaikan rangkuman kegiatan pembelajaran unsur hari ini. Oke, ada yang mau? Mungkin ada di antara kalian yang mau merangkum kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, ada yang bisa merangkum? Ya, silakan. Aditya. Di sini saya akan merangkum materi kali ini. Yang pertama itu pengertian unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi jenis unsur yaitu ada 2, unsur logam maupun non logam. Sifat-sifat unsur logam itu secara mudah ditempa, penghantar panas dan listrik yang baik. Oke, cukup? Oke. Bagus ya jawaban atau rangkuman dari Aditya. Tapi di sini Bapak ingin tambahkan lagi sedikit terkait dengan sifat daripada logam itu. Ternyata dia mengkilat, ya wujudnya mengkilat. Ya makanya itu biasa disebut dengan sifat daripada logam itu sendiri. Oke. Dan juga dia mengantar listrik yang baik, ya mengantar listrik yang baik. Makanya biasanya anak-anak lihat dan perhatikan kabel itu terbuat dari tembaga ataupun yang lainnya karena dia bagus buat menempatkan listrik seperti itu. Ya, oke, kita sudah selesai kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak di sini akan berikan post test ya untuk melihat sejauh mana kalian sudah memahami materi terkait dengan unsur ini. Oke? Langsung isi identitas kalian di sini.
Ada yang kekurangan soal? Ada yang lebih? Ya, langsung dijawab ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan dari depan ke belum, yang belum silakan dikerjakan. Waktunya lagi 2 menit lagi. Ya. Nanti kita bahas. Kumpulkan dari belakang ke depan. Kumpulkan dari belakang ke depan. Oke, sudah semuanya mengumpulkan progresnya. Kita bahas bersama dulu ya. Kita yang soal nomor 1. Zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada jawab apa? Unsur ya. Oke, nomor 2. Yang berikut ini adalah bayasan atau perhiasan yang biasanya dipakai. Cincinnya berasal dari C. Namanya C. Bagus. Kita masuk yang nomor 3. Berikut ini yang termasuk dalam kelompok zat murni. Besi. Apa? Besi. Dalamnya logam. Mudah. Logam dan non-logam kecuali apa itu? Jawaban kalian. Oke, apa? Refleksi dulu sebentar. Oke, gua duduk dulu atau tenang dulu. Gimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke. Di bagian mana nih yang seru? Oke, ada yang kelompok, ada yang mana lagi? Oke, tesnya juga. Oke, bagus ya. Nah, apa harap dengan materi ini kalian juga lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke? Nah, untuk materi selanjutnya, ya materi selanjutnya itu anak-anak akan mempelajari terkait dengan senyawa dan campuran. Nah, pertemuan selanjutnya. Oke? Silakan kalian belajar di depan dengan semangat. Oke? Karena waktunya sudah selesai, silakan ke kelas.